Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya udah pada cuan ya. Ya, kali ini akhirnya game Ninja Estate benar-benar launching dan sudah open beta ya. Jadi kita sudah bisa memainkan game real estate ini untuk bisa mencari cuan, teman-teman. Jadi kita langsung saja ke gamenya, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari game ya. Ini adalah dari marketplace. Untuk saat ini saya memang belum, memainkan game ini, namun saya akan ngasih tutorial bagi teman-teman yang ingin mencoba main game Ninja Estate dengan modal paling minim. Nah, teman-teman pasti nanya ya, ini tutorial tapi kok belum main? Alasan saya itu adalah saya memang belum main karena apa? Saya lihat di roadmap ini di kuartal 1 ini marketplace launch-nya belum. Dan memang setelah saya cek belum ada marketplace untuk jual beli properties ya di sini. Jadi, harapan saya kalau udah jual beli properties mungkin ya, mungkin ini hanya asumsi saya sendiri, yaitu harga properti nanti mungkin akan sedikit turun dari biaya awal. Jadi ketika saya nanti marketplace, sudah buka, maka saya kemungkinan akan, memainkan game ini juga teman-teman. Ya dikarenakan juga saya masih banyak nyangkut ya, karena memang market kripto lagi crash besar-besaran. Oke, untuk tokennya sendiri ini sudah listing di, CoinGecko teman-teman, dan harga per koinnya itu adalah 1.700. Hari ini terkoreksi 8,6%. Okelah untuk harga satu token ya. Nah, langsung saja gimana kita caranya memulai dengan modal paling kecil. Oke, untuk memulainya di sini kita memerlukan satu NFT ya, satu NFT dan, 20 koin inti untuk nanti di-exchange ke NE ya. Untuk currency-nya itu teman-teman bisa lihat di sini, satu Ninti sama dengan 100 NE ya. Nah, oke. Jadi hal pertama yang kita lakukan itu adalah kita masuk ke websitenya dan teman-teman cari game. Nanti teman-teman akan disuruh untuk membuat username dari email ya, nanti akan dapatkan kode yang dikirim ke email untuk register, user baru. Setelah itu kita bisa langsung ke gamenya. Ini di marketplace ya. Jadi hal pertama yang teman-teman bisa lakukan itu adalah membeli properti. Nah, properti ini sistemnya gacha, yaitu 350 Ninti plus $1,5 dalam currency-nya di BNB token. Nah, ini salah satu juga penyebab saya belum memulai game ini ya, karena saya agak kurang suka dengan sistem gacha. Jadi kalau, marketplace sudah terbit nanti, ya artinya tipe-tipe properties ya, tipe-tipe properties ini kan ada banyak teman-teman, dari house, mansion, dan, skyscraper ya. Jadi house ini pasti dia akan jadi lebih murah daripada 350 Ninti nanti jika marketplace sudah ada. Tapi kalau teman-teman memang jalan ninjanya adalah jalan gacha, teman-teman bisa mencoba itu yaitu membeli gacha dengan 350 Ninti plus $1,5. Nah, berapa itu harga rupiahnya? Saya sudah membuat kalkulasi, teman-teman. Pertama, kita harus membeli 350 Ninti ya, harga per Ninti itu 1.700. Jadi totalnya adalah 595.000 untuk membeli satu NFT. Dan NFT itu sifatnya gacha, ingat teman-teman. Setelah itu kita exchange, Ninti kita ke NE. Nah, di sini tempatnya untuk, apa namanya, exchange ya.
Jadi nanti teman-teman bisa membeli Ninti, terus juga swipe ke NE. Nah, saldonya nanti akan terlihat di sini teman-teman. Ninti ke NE. 1 Ninti sama dengan 100 NE. Dan kalau teman-teman ingin withdraw, rate-nya itu adalah 125 NE sama dengan 1 Ninti. Nah, jadi NE itu nanti digunakan untuk teman-teman membeli ini, construction crew. Nah, jadi setelah membeli NFT, ketika masuk game nanti kita harus membangun NFT kita. Nah, untuk membangun itu kita membutuhkan sebuah tools berupa construction crew. Dan selain itu karena minimal kita, exchange itu 20 Ninti dan harga construction crew ini adalah 300, jadi masih ada saldo. Nah, saldo itu kita belikan cleaning kit dan repairing kit untuk melakukan daily cash. Ini harganya 200 dan ini juga harganya 200. Sebenarnya kalau untuk minimum kita bisa, main aja sebenarnya ini 300 ditambah 400 yaitu 700, perlu 7 Ninti saja. Namun karena rule dari, game ini adalah 7 Ninti, maka 20 Ninti, maka kita harus exchange menjadi 200 NE, teman-teman. Nah, itu dia untuk modal awal ya. Jadi di modal awal itu kita perlu 350 Ninti, 20 Ninti untuk dijadikan NE, dan $1,5 berupa BNB. Jadi total di awal kita memerlukan modal Rp650.750. Itu untuk modal, ya. Ini untuk modal awal ya teman-teman dalam bentuk rupiah. Nah, gimana untuk hasilnya? Untuk hasil sendiri kita lihat di white paper ya. Jadi nanti, getting started ya, di mana kita lihat itu di REN. Nah, di REN kita tahu bahwa passive income per room-nya itu adalah 150 NE per hari, ya. Misal nih, kita mendapatkan properties yang kecil ya, gacha kita mendapatkan house, yang di mana house itu memiliki kamar 4 sampai 6 ya, dengan rarity common. Karena di sini probability-nya 65% dari gacha itu kita kemungkinan bisa mendapatkan house, teman-teman. Jadi, asumsi saya di sini kita akan mendapatkan tipe house ya. Untuk tipe house artinya kita anggap 6 room ya. Kalau kita anggap 6 room, maka di sini passive income dari, house itu yaitu 6 kali 150 NE, ya. Jadi per hari itu kita mendapatkan 900 NE, ya. Selain dari passive income kita memiliki rumah, ini bisa berubah ya teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan menara puncak tinggi, ya otomatis ini yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Kita berbicara yang paling jelek ya, yaitu kita mendapatkan gacanya house. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan daily task ya. Daily task di sini, kalau kita lihat ya. Nah, jadi per hari itu kita bisa melakukan cleaning, 15 kali per hari ya, dan repairing, itu kurang lebih 5 hari sekali. Bukan, 5 kali dalam sehari. Ya, jadi saya sempat juga lihat, video-video untuk yang melakukan daily task. Nah, untuk reward-nya dari daily task ini ada yang 50, ada yang 35 NE, tergantung dari besar kecilnya properti yang kita cleaning. Nah, kita asumsi nih, kita hanya mendapatkan 35 NE karena yang kita cleaning itu hanya tipe common ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan dari daily task itu adalah 35 NE dikali 15 kali cleaning, yaitu
yaitu 525 NE. Nah, total per NE harian kita mendapatkan 1.425. Itu didapatkan dari passive income dan juga daily task ya, teman-teman. Nah, 1.425 NE ini adalah 11 ninti ya. Jadi 1.425 dibagi dengan 125. Jadi itu rate-nya ya, currency-nya, dan kita akan mendapatkan 11 ninti per hari. Jadi 11 ninti itu berapa per hari? Yaitu per hari kita bisa mendapatkan Rp19.380 ya. Nah, sehingga kita bisa mencari BEP kita yaitu di dalam 34 hari. At least itu dengan harga token inti itu masih 1.700 ya, teman-teman. Karena ini nggak menggunakan sistem Oracle, maka, harga dari token itu akan menentukan lama pendeknya kita dalam mencapai break even point kita, yaitu kita bisa bilang balik modalnya kita. Nah, seperti ini, turun lagi dia ya. Kita bilang ini 1.700 tadi ya, dan sekarang 1.681. Jadi kalau ini naik, break even point kita semakin dekat, dan kalau ini harganya nyungsep, ya jauh lah ya break even point kita. Nah, itu dia, triknya, analisa saya berapa modal, berapa untungnya, dan kapan kita bisa break even point. Nah, selain itu kita juga bisa, apa ya, melakukan daily task juga, tapi itu masih belum bisa untuk saat ini. Untuk saat ini harus memiliki NFT. Tapi nantinya game ini bisa, bisa menghasilkan cuan tanpa kita memiliki NFT. Itu baru isu ya, teman-teman. Nah, kita lihat-lihat di sini ya. Jadi di sini adalah My Properties, saya belum punya properties, di sini juga land. Nah, semakin banyak land, kalau kita membeli land, kita akan mendapatkan tempat untuk menaruh properties kita lebih banyak ya. Kalau kita tidak memiliki land, properties yang kita bangun itu akan semakin dikit, yaitu hanya 4 biji saja. Kalau kita membeli land nanti, maka kita bisa memiliki properties lebih banyak lagi, tergantung jenis land yang kita beli. Ini adalah property shop dan ini land shop. Nah, ini harganya ya. Harga paling murah itu adalah 1.500 ninti. Ya, ini untuk land. Kalau teman-teman nggak beli land pun nggak masalah ya, karena kita akan didapatkan, land gratis nantinya. Ini currency dan ini setting. Nah, disinilah tempat kita untuk setup personal information ya. Jadi kita bisa cek nickname, email, dan kita buat password di sini ya. Setelah teman-teman nanti save, baru langsung akan mendapatkan kode ke email teman-teman yang nanti teman-teman masukkan untuk konfirmasi akun. Nah, itu dia informasi yang bisa saya berikan untuk game Nintendo Estate. Memang ya, kalau secara garis besar, kalau teman-teman pernah memainkan Plant vs Undead, sistemnya hampir sama, teman-teman. Cuma ini genrenya lebih ke, rumah ya, teman-teman. Kalau Plant vs Undead kan kita menanam tanaman di sana ya. Kalau di sini kita membangun sebuah rumah. Nah, itu dia informasi yang saya dapat berikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya apa yang saya sampaikan, dan tetap sebelum melakukan investasi, lakukan riset mandiri ya, teman-teman, dan manajemen keuangan yang baik. Karena semua itu adalah uang teman-teman, dan teman-teman sendirilah yang bertanggung jawab atas uang yang diinvestasikan di dalam sebuah game NFT agar bisa menghasilkan cuan. Oke, segitu dia, dan di akhir kata saya bilang, salam cuan, salam holder, always win.